Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cari Cara OPS, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada video ini kita bertemu di konten diringkas diskusi ringan RKS. Adapun yang akan saya bahas yaitu tahapan menyusun RKS perubahan. Tahapan yang pertama tentunya kita harus mengaktifkan RKS perubahan. Namun sebelum itu pastikan saldo sesuai antara saldo di Arkas dan di rekening sehingga nanti balance ya antara Arkas dan rekening. Kita coba praktekkan. Untuk sekolah yang satu ini saya masih menggunakan Arkas versi 3, namun nanti tahapannya sama saja ya pada Arkas versi 4. Untuk mengeceknya kita masuk ke penatausahaan dan kita lihat buku kas umum. Di sini pembukuannya telah sampai pada bulan Agustus dan fokus ke saldo akhir saja yang ada pada bank. Ya, ini catatan saldo yang tercatat pada kas. Sisa saldo ini kita bandingkan dengan mutasi yang tercatat pada rekening. Nominalnya kita langsung cek saja. Pada mutasi rekening ini, tanggal transaksi terakhir tanggal 9 Agustus 2023 sama dengan catatan yang pada BKU. Lalu untuk saldonya bisa diperhatikan sesuai ya. Ini sisa saldo per Agustus. 83.803.600. Di Arkas sama 83.803.600. Jika sudah sama, maka kita bisa langsung aktifkan RKS perubahannya. Langsung saja kita aktifkan RKS perubahan. Karena di sini masih Arkas versi 3, untuk mengaktifkan RKS perubahannya, kita harus menutup BKU bulan Agustus terlebih dahulu. Maka kita masuk ke aktivasi BKU dan kita tutup BKU Agustus. Jika kita langsung ke penganggaran dan aktivasi kertas kerja itu belum ada ya. Belum terbuka untuk fitur perubahannya. Kita diharuskan pada Arkas versi 3 ini menutup BKU bulan Agustus. Kita tutup dulu BKU bulan Agustusnya. Lalu tidak ada bunga bank dan administrasi. Kita klik OK saja. Ya, sudah berhasil ditutup BKU bulan Agustusnya, maka ini akan membuka aktivasi kertas kerja perubahan. Sehingga kita bisa lanjutkan untuk mengaktifkan RKS perubahan. Kita klik. Ada notifikasi, hati-hati dalam membuat anggaran perubahan yang sudah di SPJ atau sudah dicatat pembukuannya tidak dapat direvisi. Ya. Kenapa? Karena telah dicatat pembukuannya sehingga tidak bisa dilakukan pergeseran atau penyisiran anggaran saat nanti melakukan perubahan. Kita klik yes. Lalu ada notifikasi untuk nominal salurnya ya untuk tahun 2023 ini kita klik OK saja. Maka telah aktif kertas kerja perubahan. Kita masuk ke kertas kerja. Bisa dilihat sumber dana di sini menjadi POSP reguler perubahan. Kita bisa klik. Tahapan selanjutnya saat melakukan RKS perubahan, kita lakukan
Terlebih dahulu penyisiran anggaran. Ada dua kriteria. Yang pertama, anggaran yang belum terrealisasi dan anggaran yang terrealisasi sebagian. Sehingga nanti anggaran yang kita lakukan penyisiran nanti akan ada saldo dan saldo itu kita anggarkan untuk belanja barang ataupun jasa yang kita tambahkan pada RKS perubahan. Kuncinya kita lihat tabel jumlah dan penggunaan. Jika tabel jumlah dan penggunaan ini sama, artinya itu sudah terrealisasi semuanya. Sehingga kita tidak bisa lakukan pergeseran atau penyisiran anggaran. Kita cari dulu belanja barang atau jasa mana yang akan kita lakukan pergeseran untuk RKS perubahan ini. Contoh di sini saya ada belanja yang belum terrealisasi dan ini kita akan hapus ya karena tidak jadi dibelanjakan. Contohnya di sini buku untuk lalu lintas ini belum terrealisasi ya. Ini jumlah yang dianggarkan dan penggunaannya belum terrealisasi. Ini bisa kita langsung hapus. Untuk langsung hapusnya kita pilih dulu barangnya dan kita klik hapus saja. Karena tadi tidak terrealisasi, maka akan ada sisa saldo yang belum dianggarkan. Selanjutnya kita cari lagi belanja barang ataupun jasa yang kita lakukan penyisiran anggaran. Karena kebetulan di sini ada penjaga yang berhenti tugas, maka ini kita lakukan penyisiran anggarannya untuk kriteria yang kedua, yaitu anggaran yang telah terrealisasi sebagian. Bisa dilihat ini jumlah anggaran dan ini penggunaan yang telah direalisasikan. Ini kita lakukan penyisiran anggaran. Kita pilih ubah. Untuk bulan Januari sampai Agustus sudah tidak bisa karena telah kita lakukan pembukuannya. Dan atas penjaga tersebut ini mulai berhentinya di bulan September. Sehingga bulan September dan seterusnya kita unchecklist saja. Lalu kita pilih OK. Maka akan bertambah lagi anggaran yang belum digunakannya. Selanjutnya kita cari lagi belanja mana yang sekiranya kita lakukan penyisiran untuk menambah di anggaran perubahannya. Oke, contoh satu lagi di sini untuk belanja gayung yang kita lakukan penyisiran pada bulan November. Ini tidak jadi dianggarkan atau direalisasikan. Kita unchecklist saja. Oh ya, kemudian jika ada belanja yang di mana lebih kecil dari anggaran, maka pada Arkas versi 3 di sini ada kotak checklist gunakan sisa. Ya, itu teman-teman checklist saja jika pada klik ubah data lalu masih ada sisa yang belum digunakan dan muncul checklist gunakan sisa itu diaktifkan saja agar nanti sisanya bisa dianggarkan ulang untuk belanja perubahannya. Kita lanjut saja. Langkahnya seperti itu teman-teman. Lakukan penyisiran anggaran, dipilih-pilih dulu belanja mana yang dirasa tidak perlu untuk dianggarkan atau dibelanjakan. Dan berikutnya setelah selesai dilakukan penyisiran anggaran, bisa lanjut untuk kita input belanja barang atau jasa yang kita tambahkan di RKS perubahan tentunya untuk realisasi bulan September sampai Desember.
Selanjutnya saya selesaikan dulu penyisiran anggarannya. Oke, teman-teman, di sini saya telah selesai melakukan penyisiran anggarannya dan ini nominal hasil penyisiran anggaran yang bisa kita input untuk belanja barang atau jasa pada RKS perubahan ini. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu input RKS perubahan. Perlu dipahami, RKS perubahan ini dilakukan sekali dan boleh lintas akun. Gitu ya, berbeda dengan pergeseran, tidak boleh lintas akun. Kemudian, sebelum kita input belanja perubahannya, baiknya disiapkan draft belanja perubahannya sehingga nanti tidak bingung apa saja yang kita tambahkan untuk RKS perubahan. Itu ya. Jika telah disiapkan draftnya, kita bisa langsung tambahkan saja. Tambah baru di sini disesuaikan dengan kegiatan, rekening, dan uraian belanja yang sesuai.